Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, membayarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah tarawih rahimakumullah. Kembali kita tak bosan-bosannya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-8 balik Pak, Allah 7 balik puasa dilalui, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan keimanan kepada kita. Bapak dan Ibu, lai di jo, lai sehat jo, lai. Kau ndak ide wak, kau ndak sehat ndak disiku wak pernah. Tapi cie Pak, lai ada jo iman. De iman kau lah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Hujan-hujan seketek tiba jo wak di rumah saji. Ya nak? Panik-panik seketek tiba jo di rumah saji. Kanyang-kanyang seketek tiba jo di rumah saji. Latiah-latiah seketek tiba jo di rumah saji. Walaupun beko tiba di rumah saji, kalau ndak cari dinding, ndak cari tonggak. Mudah-mudahan nak kalau. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu rahimakumullah, siswa-siswa semua yang dihargai Allah Subhanahu wa taala, ada yang siswa 7, ada yang lah 70 tahun, entah bara siswanya lain tak tahu awak. Allah ada yang 40 tahun, entah bara siswanya tak tahu awak. Baik pilih bara? 50 entah bara siswanya tak tahu awak. Makanya awak maksimalkan ibadah awak di malam-malam Ramadan, di siang-siang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita basahi lisan kita, lidah kita untuk senantiasa berselawat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, judul yang diagih kambo iku judulnya gak barek. Bareknya Bapak dan Ibu rahimakumullah. Banyak nanti singgung kok. Bahkan model itu judulnya memakmurkan masjid. Kalaulah bercerita memakmurkan masjid ke Bapak dan Ibu rahimakumullah, sadoy kanai. Pengurus kanai, jamaah kanai, ya nak? Jogarin-garin kanai. Iya. Kanai sadoy. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu rahimakumullah, walaupun kanai dek kaji kan awak. Tapi kok kanai ya cara penyampaian ambo, kok minta maaf ambo. Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18,
kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, membayarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, inyo beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menunaikan mendirikan solat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk. Jadi Bapak dan Ibu, itu ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, ada 5 hal yang kita lakukan dalam kerangka memakmurkan masjid-masjid Allah. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memakmurkan masjid Allah ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pemeliharaan, perawatan bangunan masjid agar senantiasa dalam keadaan bagus, bersih, indah, dan terawat. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang kan basilero bana, pengurus kok Pak Bu, jemaahnya basalero, basaleronya membuat masjid gadang-gadang. Ya nak. Tetapi tidak dirawat, sampah berserakan di mana-mana. Ya nak. Tidak terjaga keindahan masjid, tidak terawat keindahan masjid. Tiba dalam masjid angeknya nak tanggung dah Pak Bu. Jadi keinginan orang untuk datang ke masjid, berjamaah ke masjid, berlama-lama di masjid, mengikuti wirid di masjid, segala macamnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, nak nyaman orang. Mengapa nak nyaman? Masjidnya kumuh. Masjidnya karpetnya baun. Masjidnya tak terawat dah. Akhirnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, orang mencari masjid lain untuk mendapatkan kenyamanan beribadah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau orang udah dapat kenyamanan beribadah di sebuah masjid, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pitihnya nak perlu diminta dah Pak Bu. Keluar saya dengan sendirinya. Bara banyak-banyak kalau apa ika Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bara banyaknya masjid-masjid yang di tepi jalan yang ketek-ketek, yang terawat, yang indah, yang bersih. Kalaulah lapeh dari apa Pak Bu? Dari Lubuk Aluang, tiba di Cicincin, ambo langganan solat di Cicincin itu di Masjid Iqra itu. Bersihnya bukan main. Ya, kalau dibandingkan masjid yang di Mungko Pasar Lubuk Aluang yang sebelah kiri itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ditambah lagi masjid-masjid yang baru-baru muncul menjelang kita pergi, menjelang ke Ibumi itu Pak Bu. Bara banyak masjid sini. Jadi bersih. Jadi ketika masjid itu bersih, orang nyaman di dalamnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, merasakan kenikmatan beribadah di situ. Orang tak hitung-hitung mau mengeluarkan duitnya. Orang tak hitung-hitung ya koceknya untuk menyumbang ya di celengan-celengan yang ada. Tidak perlu celengan itu dikikon Pak. Dijalankan, tetapi celengan itu berdiri dengan sendirinya dan orang berniat untuk itu. Makanya yang perlu kita pikirkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, perawatan masjid, bangunan masjid. Kok gadang Bapak dan Ibu rahimakumullah karancak jona. Kalau gadang masjid banyak jemaah yang tertampung. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, gadang ser masjid, tapi nak kita jaga kebersihannya, nak kita jaga kenyamanannya segala macamnya. Tidak terawat dia Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada masjid-masjid dimanapun ada masjid ko yang berkunci Pak Bu. Ya nak, siko lain tidak berkunci masjid ada. Tidak kan? Tidak. Kami kalau masjid kami di Gor Pak Bu, di Gor Hajiku Salim, Bapak-bapak, ibu-ibu pernah tidak maraton ke situ? Kalau di Gor itu Pak Bu, hari Minggu itu dikunci masjid.
Bako dikunci. Ya. Karena orang maraton tu bapak dan ibu rahimakumullah, pempes anak lek-lek. Ya kan? Mulai dari pempes anak ketek sampai pempes anak gaek. Iya. Mulai dari pempes anak-anak sampai induk-induk, balik di WC itu tidak disiram segala macam. Jadi memang pengurus dilematis juga bapak dan ibu rahimakumullah. Kalau kau dikunci, tidak dikunci, lo gitu kan. Setiap minggu tu ditemukan tu. Akhirnya tiap hari minggu bapak dan ibu rahimakumullah orang pergi maraton, ya. Kadangnya pergi maraton tu hanya sekedar pergi ke rumah saji, buang hajat saja. Kadang nak muslim ke pak bu, orang non muslim pun buang hajat ke masjid. Atau kecek pengurus yang bertemu di situ, sampai buang air kan ada dia apa tu mah di teratai itu ada sampai buang air mah. Ia membayar 2.000 3.000, buang air itu. Jadi bapak dan ibu rahimakumullah, jadi langkah kita dalam memakmurkan masjid itu langkah pertama yaitu memelihara perawatan bangunan masjid agar senantiasa dalam keadaan bagus, bersih dan indah. Nah, siapa yang bertanggung jawab bapak dan ibu rahimakumullah? Ada pemahaman yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah bapak dan ibu rahimakumullah. Di Salamosianu jadi pengurus, bakarak mana saja pak. Salamosianu jadi garin, ia tidak ada berhasil tetek saja pak. Karena yang menjaga kebersihan perawatan masjid ini kita bersama bapak dan ibu rahimakumullah. Saling ngek-mengekan. Karena itu masaji awak, tidak masaji orang dong kita. Berada di lingkungan kita bapak dan ibu rahimakumullah. Ya kalau ada petugas-petugas masjid yang lupa kita mengingatkan. Kalau ada sampah cie jodoh, jangan ditunggu lo garin masjid untuk mengambilnya dulu. Jangan ditunggu lo pengurus mengambilnya dulu. Mari kita bersama-sama untuk membersihkan. Karena ini tempat solat kita, tempat ibadah kita. Tentu tanggung jawab kita bersama untuk membersihkan. Kalau seandainya awak di rumah saji ke bapak dan ibu rahimakumullah, basiasan awak. Saling lepas tanggung jawab kita bapak dan ibu rahimakumullah. Hendak jadi mas haji. Cik orang Minang bapak dan ibu rahimakumullah, mas haji dibuat. Gereja ada jonan tumbuh segala macam. Itu konsep pertama bagi kita senantiasa memakmurkan masjid. Makanya bersama-sama kita bapak dan ibu rahimakumullah, jemaah tidak akan pernah ada kalau tidak ada pengurus. Pengurus tidak akan ada kalau tidak ada jemaah. Begitu juga timbal baliknya kehidupan awak bapak dan ibu rahimakumullah dalam melaksanakan memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, langkah awak untuk memakmurkan masjid, rutin melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya, solat berjamaah. Kadang adalah masjid gua bapak dan ibu rahimakumullah, jam tayangnya maghrib dan isya saja. Subuh cek. Enak. Zuhur dan asar tidak terdengar kumandang azan. Itu awak sayangan bapak dan ibu rahimakumullah. Jadi yang punya masjid itu awak. Siapa yang memandangkan azan, memanggil bapak dan ibu rahimakumullah jemaah yang datang di sini untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid ini, siapa sajalah. Pokoknya yang pandai azan. Tak perlulah irama-irama Mekah tu bapak dan ibu rahimakumullah. Pokoknya azan. Ada panggilan. Ada berjamaah di sebuah masjid itu bapak dan ibu rahimakumullah. Itu salah satu menandakan terjadinya kemakmuran, terjadinya sesuatu perbuatan untuk memakmurkan masjid. Ada 5 waktu solat mengumandangkan azan. Solat berjamaah bapak dan ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, peringatan-peringatan hari besar Islam, PHBI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Kan itu memakmurkan masjid itu bapak dan ibu rahimakumullah. Kalau tidak laksanakan itu bapak dan ibu rahimakumullah, kini kan adalah pendapat-pendapat bapak dan ibu rahimakumullah, nak boleh melaksanakan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj segala macamnya. Nabi nak dah ngerajuan doh. Kalau anak-anak awak ndak edukasi dari kini, dari peringatan demi peringatan itulah mengedukasi anak-anak awak.
apa yang terjadi dengan Maulid Nabi? Apa yang terjadi dengan Isra Mi'raj Bapak dan Ibu rahimakumullah? Kegiatan-kegiatan PHBI itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Awak adoh itu. Orang-orang kampung Bapak dan Ibu rahimakumullah pelaksanaan Maulid Nabi Isra Mi'raj itu ia mau dia beralek gadang dan gitu dah. Ada makan-makannya, ada lombanya, disediakan lomba untuk anak-anak TPA agar senantiasa masjid itu punya kegiatan-kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang keempat lagi nak. Yang keempat, mengadakan kegiatan pendidikan formal maupun informal. Ada TPA, TPSA-nya. Kan kadang masjid kan ndak lo ada TPA, TPSA-nya dah Pak Bu. Model itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau nak ada TPA, TPSA, ke mana awak ke mengaji? Kama awak anak awak kabaraja. Berapa banyaknya hari ini Bapak dan Ibu rahimakumullah orang-orang tua yang sengaja mendatangkan ustaz ke rumahnya untuk privat saja. Kalau privat itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ia mengaji sen dapat. Mengaji sen dapat. Pengetahuan agama yang lainnya Bapak dan Ibu rahimakumullah di mana didapatkan? Iya di masjid, di TPA, di TPSA. Di TPQ segala macamnya itu yang didapatkan. Mangkonya Bapak dan Ibu rahimakumullah tahun-tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tiap pagi subuh tu tadanga ada awak. Ada yang azan, ada yang qomat, ada yang baca-baca ayat pendek. Ya nak, ada yang menyebutkan rukun iman, rukun Islam. Itu pembelajaran bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak TPA tu Bapak dan Ibu rahimakumullah, selain dia dididik di sekolah untuk pengetahuan agamanya, dia juga dididik pengetahuan agamanya melalui TPA, TPSA. Di mana itu? Ya di masjid. Karena pengetahuan itu nak didapatkan di privat ngaji di rumah. Ya Pak Epi? Kau Pak Epi itu guru ngaji nggak Bu? Ancak suara beliau. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu yang keempat. Cara kita untuk memakmurkan masjid. Kita giatkan TPQ-nya, kita giatkan TPA-nya. Agar senantiasa masjid ini berfungsi untuk mencerdaskan. Baik mencerdaskan kita, menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Begitu juga mencerdaskan, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Jadi masjid itu sumbernya. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang-orang tua awak dulu, Bapak dan Ibu, hebatnya, santiangnya, pandainya mengusir Belanda. Dari mana dikadernya? Ya dari Mas Haji itu dikader. Dari Mas Haji itu nyebaraja. Dari Mas Haji itu ditempa imannya, ditempa ibadahnya, ditempa ghirahnya untuk berjuang mengusir Belanda. Dawak kini Bapak dan Ibu rahimakumullah, Mas Haji hanya sekedar sampai solat biasa sedawak. Mas Haji hanya sekedar tempat singgah waktu-waktu solat sedawak. Makanya masjid itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, orang-orang tua kita dahulu itu melahirkan para pejuang-pejuang yang tidak bisa dibayar Pak Bu, yang tidak bisa ditawar-menawar dengan Belanda. Ya nak, berapun bayaran Belanda Bapak dan Ibu rahimakumullah dinyahkan itu. Karena girohnya, perjuangannya, nilai jihadnya di mana didapatkan? Di masjid. Masjidnya dulu tuh nak sagagah kau masjidnya dapat. Ndak sagagah Masjid Al-Alamin, masjidnya gubuk-gubuk. Ya, papan-papan. Tapi di situnya menempa, diberikan ilmu pengetahuan agama. Caronya berjuang untuk mengusir Belanda, di situ didapatkan. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan kegiatan sosial lain seperti santunan fakir miskin, yatim piatu. Jadi kegiatan masjid itu Bapak dan Ibu rahimakumullah tidak hanya sekedar ritual belaka, tidak hanya sekedar pengajian-pengajian saja, tetapi ada di antara dari sekian banyak jemaah yang ada,
Dari sekian banyak warga yang ada di sekeliling masjid, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kan tak sadonya yang bau beruang maksudnya. Kan tak sadonya yang bapitih, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Masjid inilah jadi baitul malnya. Masjid inilah tempat mengadunya. Kau ada yang sayu pitih, yang kurang pitih. Membeli bareh nak ada, membeli sambal nak ada. Sambal nak dimakan sore nak ada. Bareh nak dimakan nak ada. Mengadunya ke masjid. Masjid mengeluarkan, mencarikan solusinya. Dari mana Bapak dan Ibu rahimakumullah solusinya? Dari pitih masjid. Makanya Bapak dan Ibu, ambo pernah lo jadi garin masjid ke Pak Bu. Ada masjid di Konosofa, Bapak dan Ibu, di alamatnya antara Manjo MTSN, antara Manjo min Gunung Pengilun. Ada masjid tuh. Masjidnya tuh secara legalitas punya aman. Tapi pengelolaannya masyarakat setempat, masyarakat komplek PGRI Gunung Pengilun itu. Jadi dek kami di situ Bapak dan Ibu rahimakumullah, kan ada celengan masjid. Celengannya 4. Ada masjid, ada pembangunan, ada anak yatim, satu celengan lagi ada fakir miskin. Yang fakir miskin itu Bapak dan Ibu, kan sampai kali Jumat tuh. Sampai kali Jumat. Kalau bisa dibagi setiap bulan dibagi. Bara isi celengan itu. Karena Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau untuk masjid ialah lah dapat. Kalau untuk anak yatim rutin terus. Ya kan setiap tahun kita bagikan untuk anak yatim. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kadal fakru ayakunu kufruh itu peluangnya di fakir miskin. Inyo nak yatim do, inyo nak piatu do, inyo fakir miskin. Miskinnya ndak mencukupi kebutuhan untuk sehari-harinya, makanya sampai mengadunya ke masjid. Sampai mengadu ke masjid. Tapi itu dipilah-pilah loh Pak Bu. Kok tiap minggunya mengadu ke masjid? Tanya aja masjid dia. Dicalik-calik manan kapatui. Kadang-kadang Bapak dan Ibu rahimakumullah, pengurus masjid Bapak dan Ibu rahimakumullah, memilah-milahnya, tanya nyolu. Lihat solat di masjid nak. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau untuk bantuan-bantuan kemanusiaan Bapak dan Ibu rahimakumullah, jangan dikait-kaitkan dengan solatnya tahu enggak? Karena masjidnya enggak. Kalau kita membantu bantu. Itu kan kemanusiaan itu. Kemanusiaan itu. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadikan masjid ini sebagai tampek mengadu, tidak hanya sekedar tampek mengadu ke Allah sepak Bu. Tidak hanya sekedar tempat ibadah rutinitas yang kita laksanakan, wirid-wirid pengajian yang kita laksanakan, tetapi jauh lebih dari itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, tempat mengadu pariuaknya ndak barasuk. Nan ka dimasaknya nak adoh, nan ka disambanya nak adoh. Anaknya berampe, anaknya berlimo. Ketek-ketek baru Bapak dan Ibu. Akan kita biarkan kan? Jadi dengan pemberian, dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh masjid, tersentuh hatinya. Tersentuh kalbunya untuk senantiasa dekat dengan masjid. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, setiap Jumat kan awak mendengar tuh, menyaksikan. Ya, ambo pernah solat zuhur Pak Bu, di mana solat zuhurnya di Al-Falah Jambuaya. Al-Falah Jambuaya berbatasan antara Jambuaya jo Kota Bukit Tinggi. Kan ada masjid rancak tuh. Barakasnya Pak Bu, kasnya 700 juta. Ada pengumuman di masjid, ada pengumuman di papan tulisnya. Tertanggal sekian kas 700 juta. Dipangan itu 700 juta tuh Bapak dan Ibu rahimakumullah. Sementara warganya, sementara jemaahnya mati nak makan, payah nak makan. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita giatkan ya kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid ini
dengan 5 kegiatan tadi. Yang pertama memelihara, merawatnya, menjaganya untuk senantiasa bersih, nampak indah, kemudian terawat dia. Yang kedua, rutin melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya. Yang ketiga, mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, wirid-wirid mingguan segala macamnya. Kemudian melaksanakan pendidikan di dalamnya. Apa itu? TPA, TPSA. Dan yang kelima, melaksanakan bantuan-bantuan sosial yang sifatnya ya bantuan-bantuan lunak kepada orang-orang yang ada di sekitar yang tidak mempunyai kemampuan secara finansial. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu rahimakumullah ya, selepas puasa ini, Ramadan ini mampu Bapak memakmurkan masjid dengan 5 komponen yang saya sampaikan tadi. Banyak maaf kalau ada nanti singgung Bapak dan Ibu rahimakumullah jo pengajian rencak benar. Tapi kalau ada nanti singgung jawab minta maaf. Li di mana Pak Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.